Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta webinar Tambang Cuan melalui Bisnis Deker. Alhamdulillah di malam yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu ya pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, rasanya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua pada kesempatan malam kali ini. Perkenalkan, nama saya Fikri Saifullah, bertindak sebagai moderator. Dan untuk pemateri pada malam hari ini akan difasilitatori oleh Ibu Siti Muyasaroh Fahimah, atau biasa dipanggil Ibu Fahim atau Bunda Fahim. Dan yang kedua yaitu Bapak Muhammad Hamka. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama yaitu mengapa kita harus berbisnis deker. Yang kedua, apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang ketiga, bagaimana SOP deker yang profesional. Yang keempat, bagaimana strategi branding dan marketing agar deker kita cepat dikenal. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, untuk itu Ibu Fahim, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Bapak Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu, semua rekan-rekan yang ada di sini. Saya ucapkan selamat malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggih. Semoga semua yang ada di sini dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas, nggih? Jelas. Ya, oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini yang seharusnya waktunya istirahat nih bersama keluarga, namun masih menyempatkan sedikit waktunya untuk berbincang dengan kami di sini, nggih. Selamat datang di webinar kami, webinar Tambang Cuan melalui Bisnis Daycare. Nanti saya di sini akan sedikit menjelaskan dulu bagaimana cerita kami mendirikan anak kita daycare, nggih. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ibu Siti Miyasaro Fahimah. Ya. Bisa dipanggil Bunda Fahim atau Bu Fahim. Ya. Saya berusia 29 tahun, sudah menikah, memiliki satu orang anak. Saya dulu kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Saya mengambil jurusan S1 Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, setelah saya lulus itu, saya dulunya kan pernah praktek kerja lapangan di sebuah TK yang ada di Surabaya karena waktu itu dianggap cara mengajar saya bagus. Alhamdulillah, jadi ketika lulus itu saya langsung dijadikan guru tetap di TK tersebut. Jadi setelah lulus itu saya langsung mengajar dari jam setengah 7 pagi hingga jam setengah 3 sore. Ya. Saya mengajar dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dalam satu bulannya itu saya digaji 300.000 rupiah waktu itu, alhamdulillah. Ya. Kemudian pada tahun kedua naik 50.000, tahun ketiga hingga tahun keempat itu 450.000 rupiah. Alhamdulillah di situ saya mendapatkan banyak pengalaman mengajar, ya, dapat banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Nah, namun secara logika gaji tersebut itu tidak bisa memenuhi kebutuhan saya untuk hidup di Surabaya pada saat itu. Karena untuk kos saja itu 500.000 rupiah.
Belum biaya lainnya seperti listrik, makan, transportasi ke sekolah, dan juga uang bulanan untuk orang tua saya yang ada di kampung halaman. Ya. Jadi untuk memenuhi semua kebutuhan saya waktu itu juga mengajar les private. Anak-anak didik saya yang mau SD itu pada minta les calistung seperti itu dari rumah ke rumah hingga larut malam. Semua itu saya lakukan dengan senang, dengan ikhlas, karena memang saya mencintai dunia anak, saya memang suka mengajar seperti itu. Ya. Walaupun bisa dikatakan gaji yang pas-pasan. Mungkin Bapak Ibu di sini ya, sudah tahu kalau menjadi seorang guru atau di dunia pendidikan itu memang harus panggilan jiwa. Ya. Kemudian di tahun keempat terakhir itu saya bertemu dengan Bapak Muhammad Hamka yang nantinya juga akan mengisi di webinar kali ini. Ya. Akhirnya kami menikah. Setelah menikah pun saya masih bekerja di Surabaya, namun qadarullah karena padatnya jadwal mengajar dan juga les waktu itu saya keguguran waktu hamil 3 bulan. Jadi suami saya menyarankan agar saya resign saja, saya pulang ke kampung halaman orang tua saya. Singkat cerita, saya pulang ke kampung halaman dan memang tidak berniat untuk bekerja, ingin fokus untuk kesembuhan dan promil selanjutnya. Ya. Namun beberapa bulan saya di desa itu, saya didatangi oleh Bapak Kepala Desa karena beliau tahu saya ini lulusan S1 PAUD dan juga sudah berpengalaman cukup lama mengajar, ya. Saya diajak untuk mendirikan sebuah SPS, yaitu Satuan PAUD Sejenis, ya. Mungkin sudah banyak yang mendengar. Kenapa? Karena sebuah desa, jika ingin dikatakan desa yang maju itu harus memiliki SPS. Jadi kami berdua mendirikan SPS mulai dari nol, mulai dari mengurus semua perizinannya, mencari murid, ya, dan lain sebagainya. Hingga sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Alhamdulillah berjalan lancar, ya. Sudah banyak muridnya, juga sudah banyak mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Semua itu sistemnya saya yang membuat, semua dari ilmu yang saya dapat ketika di bangku perkuliahan dan juga pengalaman mengajar waktu di Surabaya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar semua. Bahkan waktu di SPS itu saya memang tidak digaji sama sekali. Saya memang mengabdi untuk desa saya, ya. Namun walaupun tidak digaji, saya juga bahagia. Ternyata ilmu saya itu masih bermanfaat untuk orang lain, ya. Namun waktu itu saya masih LDR dengan suami saya, beliau masih bekerja di luar Jawa, tepatnya di Kalimantan Timur, ya. Dan ketika beliau itu cuti, kami mendengar berita dari keponakan kami yang kedua orang tuanya itu sedang bekerja dan mencari-cari sebuah daycare yang sesuai dengan kriteria. Nah, baru kami berdua sadar pada zaman sekarang ini di era begitu banyak anak wanita karir, ya, itu daycare atau tempat penitipan anak itu memang sangat dicari, sangat dibutuhkan oleh orang tua. Akhirnya kami mencari-cari ilmu tentang bagaimana apa sih daycare itu, bagaimana cara mendirikannya, bagaimana membuat SOP yang baik, ya, bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan customer, dan yang paling penting bagaimana cara membranding dan memarketingkan daycare kita agar nantinya ketika kita sudah berdiri itu sudah masyarakat itu sudah mengenal dan percaya pada daycare kami. Seperti itu, ya. Jadi setelah kami sepakat untuk mendirikan daycare yang kami beri nama Anak Kita Daycare ini, pertama kali kami mendirikan di kota Mojokerto dan Masya Allah, Tabarakallah, sekarang sudah berjalan 1,5 tahun ini kami sudah memiliki 8 cabang di kota-kota lain. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di Instagram, itu Anak Kita Daycare, kami sudah memiliki haki merek, jadi yang atas nama Anak Kita Daycare itu semua memang milik kita, ya, cabang dari kita. Ada di Surabaya, Sidoarjo, dan lain sebagainya. Kenapa kami beri nama Anak Kita Daycare? Karena kami berharap semua anak-anak yang ada di daycare kami ini nantinya seperti anak kita sendiri. Anak-anak di sini tidak hanya sekedar mendapatkan
pengasuhan dasar meliputi makan, minum, tidur, mandi, BAB saja. Namun anak-anak di sini juga belajar. Belajar apa? Belajar distimulasi setiap aspek perkembangan anak sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Jadi memang kami menyediakan banyak media-media yang beraneka ragam untuk menyesuaikan kebutuhan dan usia anak itu tadi. Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang orang juga sudah banyak yang sadar bahwa menitipkan anak itu bukan hanya sekedar pengasuhan dasar saja, tapi juga mencari yang sesuai dengan kriterianya tadi itu. Jadi kami berkomitmen untuk menjadi partner terbaik orang tua ketika semua aspek perkembangan anak itu tetap optimal seperti itu, orang tua jadi tenang ketika bekerja, tidak was-was. Kami di sini menjadi pengganti orang tua, memberikan perlindungan, kasih sayang, sosialisasi, mengajari anak untuk sosialisasi, ya, diberikan kasih sayang juga. Pokoknya pengganti orang tua ketika orang tua bekerja. Ya. Seperti itu cerita singkatnya, ya. Yang dulunya saya guru TK bergaji pas-pasan, bahkan tidak digaji sama sekali. Alhamdulillah, Masya Allah, semua karena Allah, atas izin Allah. Sekarang saya menjadi owner sebuah daycare. Saya tetap sesuai dengan passion saya tetap mengajar, tetap bersama dengan anak-anak. Namun sekarang saya dekat dengan suami saya, dekat dengan anak saya, dan juga sekarang saya memiliki omset puluhan juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi itu cerita singkatnya, semoga bisa memotivasi rekan-rekan semua di sini yang akan mendirikan daycare, bahwa daycare ini nantinya akan sangat dicari, sangat dibutuhkan oleh orang tua. Sekarang ini wanita bekerja baru 53%. Nantinya ketika Indonesia ini sudah menjadi negara maju, Indonesia emas, maka akan semakin banyak lagi wanita karir, ya, wanita pekerja dan sangat membutuhkan daycare seperti itu. Jadi supaya tidak ragu agar segera mendirikan daycare sekarang juga, ya. Juga untuk rekan-rekan yang mungkin sudah memiliki daycare tapi merasa daycare-nya masih di situ-situ saja, nanti bisa konsultasi lebih lanjut dengan suami saya Bapak Muhammad Hamka karena beliau memang yang bagian belakang, ya, bagian untuk mempromosikan daycare. Saya bagian operasional, beliau yang membranding dan memarketingkan daycare kami sehingga waktu kami siap buka itu sudah dikenal oleh masyarakat seperti itu ya. Di kota tersebut, di kota-kota itu alhamdulillah kami menjadi daycare yang nomor satu. Semua atas izin Allah dan juga usaha ya. Ya, semua itu karena ditata dengan SOP yang baik dan lain sebagainya. Gitu nggih kurang lebihnya cerita singkat dari saya. Nanti bisa bertanya lebih lanjut dengan suami saya tentang bagaimana cara mendirikan daycare. Mungkin yang belum itu ya dari yang perizinannya dan lain-lain, bagaimana SOP-nya, bagaimana membranding dan memarketingkan daycare kita agar bisa menjadi tambang cuan, ya, yang beromset puluhan juta rupiah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Waalaikumsalam. Hmm. Baik, terima kasih Ibu Fahim. Jadi itu ya Bapak Ibu semua cerita singkat perjalanan Ibu Fahim di dunia pendidikan yang dulunya juga merupakan guru TK di Surabaya dan saat itu bergaji 400.000 yang notabene untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Surabaya untuk bayar kos saja tidak cukup ya. Dan juga harus membanting tulang mengajar les private dari sore hari hingga larut malam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Surabaya. Dan setelah itu juga mendirikan SPS atau Satuan PAUD sejenis di desanya dan mengabdi selama 3 tahun itu pun tidak dibayar ya. Karena memang kecintaan beliau di dunia anak-anak. Dan saat ini memiliki daycare yang menghasilkan omset belasan hingga puluhan juta tanpa mengurangi kecintaan beliau di dunia anak-anak. Harapannya sharing singkat tadi juga dapat memotivasi Bapak Ibu semua yang ingin mendirikan daycare bahwasanya daycare saat ini memang sangat dibutuhkan sekali bagi para orang tua ya dan memang opportunity-nya sangat tinggi sekali. Oke, baik untuk materi selanjutnya akan dibawakan
Bapak Muhammad Hamka untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu semuanya, di malam yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa ya untuk menuntut ilmu ya di malam hari ini, di mana orang-orang lain ya persiapan waktu tidur, tapi Masya Allah ya, ibu-ibu semuanya di sini bisa berdiskusi terkait dengan bisnis daycare. Mungkin dari sini Bapak Ibu semuanya ada yang bukan background dari pendidikan anak usia dini, untuk itu kita akan bahas ya, dimulai dari apa sih itu daycare gitu ya. Oke. Jadi apa sih daycare? Daycare merupakan satuan bentuk PAUD ya dari jalur pendidikan non formal yang penyelenggaraan program pendidikannya ini secara terorganisir ya bagi anak sejak lahir ya 6 tahun ya dengan prioritas usia sampai dengan 4 tahun yang membutuhkan layanan penitipan anak ya kurang lebih dalam sehari ini 10 jam ya bila mana kedua orang tuanya ini kurang sempat ya untuk melakukan pengasuhan ya terhadap anaknya ya mungkin keduanya bekerja atau mungkin ada agenda lain seperti itu. Nah, ini kita ambil dari juknis TPA yang dikeluarkan oleh Dirjen PAUD ya Bapak Ibu semuanya untuk definisi ini. Kemudian mengapa sih kita harus berbisnis daycare ya? Sebelum kita memulai, sebelum kita memutuskan untuk melakukan eksekusi sebuah bisnis, maka kita harus ya berangkat dari sumber data ya karena apa? Karena kita bisa melihat bahwasanya masa depan dari bisnis yang akan kita kerjakan ini seperti apa ya. Dan juga sebagai motivasi kita bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah sangat bagus sekali ya sebagai motivasi seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita lihat proyeksi pertumbuhan penduduk di Indonesia ya dari Pulau Sumatera hingga Papua ini secara konsisten dia meningkat hingga tahun 2030. Kemudian kita breakdown-kan mulai dari Pulau Sumatera ya di setiap provinsinya pun juga sama ya. Proyeksi pertumbuhan penduduk di Indonesia ini secara konsisten meningkat hingga tahun 2030 di setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian di Jawa juga sama ya, kemudian di Kalimantan juga sama, di Sulawesi juga sama hingga Papua. Artinya bisnis ini masa depannya sangat bagus sekali ya terkait dengan jumlah penduduknya nantinya seperti itu. Yang kedua ya, jumlah usia prioritas ya usia 0 sampai 4 tahun ini jumlahnya sangat besar dan akan juga meningkat ya sampai dengan 21 juta jiwa ya. Kemudian yang ketiga, mengapa sih kita harus berbisnis daycare ya? Penyerapan lapangan pekerjaan pada wanita ini juga sangat besar ya, apalagi di zaman sekarang ini ya. Untuk wanita ini ya rata-rata memang berbeda daripada wanita di zaman dulu. Kalau zaman dulu, zaman nenek-nenek kita ya lulusan SD, sekolah pun itu sudah sangat bersyukur sekali ya. Sekarang ini ya rata-rata memang D3, S1 ya, perguruan tinggi, sehingga penyerapan lapangan pekerjaan pada wanita ini sangat-sangat besar sekali dari tahun ke tahun ya. Sekarang aja di tahun sekarang ini ya itu 50,58% ya. Artinya sangat-sangat besar sekali Bapak Ibu semuanya. Kemudian mengapa sih kita harus berbisnis daycare ya? Jumlah lulusan pendidikan itu tertinggi dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Ya. Artinya ketika kita membuka bisnis daycare Bapak Ibu semuanya, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir nanti wah cari kerja. Nah, ini tidak usah khawatir karena lulusan pendidikan itu ya itu tertinggi dibandingkan dengan jurusan yang lain seperti itu. Jadi mengapa sih kita harus berbisnis daycare Bapak Ibu semuanya? Yang pertama adalah terkait dengan proyeksi penduduk Indonesia hingga tahun 2030 ini secara konsisten meningkat. Yang kedua, jumlah penduduk usia 0 sampai 4 tahun ya ini sangat besar sekali ya, yaitu 8,08% dari total penduduk Indonesia. Kemudian proyeksi jumlah penduduk usia 0 sampai 4 tahun usia prioritas ini tidak hanya besar saja ya secara jumlah, tetapi juga secara tren, secara grafik ini konsisten meningkat ya. Jadi tidak hanya jumlahnya yang sangat besar, tapi trennya turun enggak ya. Tapi jumlahnya besar, trennya juga naik. Ya ini sangat bagus sekali ya untuk sebuah bisnis ya. Kan ada nih yang trennya itu naik tapi jumlahnya sedikit ya. Ada yang
jumlahnya banyak tapi trennya turun, ya. Tapi ini sebaliknya, jumlahnya sangat besar, trennya juga naik, ya, sangat bagus sekali. Kemudian jumlah partisipasi wanita di dalam dunia kerja ini sangat besar, ya, 50,58% dari total wanita di Indonesia. Kemudian jumlah lulusan ilmu pendidikan ini tertinggi, ya, dibandingkan dengan ilmu yang lain. Artinya kalau kita membuka bisnis daycare nggak usah khawatir, ya. Kemudian terus bagaimana cara memulai bisnis ini, ya? Mungkin Bapak semua ada yang masih bingung, ya. Dimulai dari perizinannya seperti apa, pemilihan lokasinya, ya. Kemudian sumber daya manusianya yang seperti apa, pengembangan kurikulum dan kegiatannya, branding dan marketingnya, dan tips suksesnya yang seperti apa, ya. Nah, ini yang akan kita bahas mulai dari perizinan usaha daycare, ya. Yang pertama adalah SK dari Kemenkumham untuk badan hukumnya. Jadi badan hukumnya ini bisa berbentuk yayasan, ya. Jadi bukan PT, bukan CV, bukan UD, bukan firma, ya, tapi bentuknya adalah yayasan. Kenapa yayasan? Karena ini di bidang pendidikan, ya. Jadi kalau yang di bidang kemanusiaan, pendidikan, ya, kemudian untuk humanity, terus kemudian sosial, ya, itu memang bentuknya adalah badan hukum yayasan. Yang kedua ada akta notaris, ya, kemudian NIB, NPWP, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan atau kecamatan terkait. Kemudian haki merek ini sifatnya opsional, ya. Jadi haki merek ini diperlukan ketika Bapak Ibu menemukan sebuah nama yang bagus untuk daycare-nya, yang mana Bapak Ibu tidak pengen, ya, merek tersebut dipakai oleh orang lain atau diciplak atau ditiru, ya, maka Bapak Ibu bisa mengurus, ya, terkait dengan haki mereknya, ya, supaya merek ini bisa dilindungi secara undang-undang. Kemudian nomor 7 adalah izin operasional, ya, dari Dinas P3A dan Dinas Pendidikan. Jadi nomor 7 ini, ya, itu diurus ketika sudah 1 tahun operasi dulu. Jadi operasi dulu, ya, kemudian Bapak Ibu bisa mengajukannya ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan surat rekomendasi, ya. Setelah mendapatkan surat rekomendasi, nanti akan juga sebelumnya itu ditilik, ya, ada kunjungan dari Dinas Pendidikan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu mendapatkan surat rekomendasi, dan setelah itu Bapak Ibu bisa mengajukan ke Dinas Pelayanan Satu Pintu, ya, untuk mendapatkan izin operasional. Jadi sebelum mendapatkan izin operasional itu mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Untuk Dinas P3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, ini untuk mendapatkan sertifikat daycare ramah anak, ya. Jadi nomor 7 ini sudah dilakukan setelah 1 tahun operasi dulu. Jadi 1 tahun operasi baru nanti diurus untuk perizinan nomor 7 ini. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu, ya, di sini yang mau membangun bisnis daycare, ya, tetapi bingung bagaimana cara membuat badan hukumnya, kita bisa bantu, ya, sampai haki merek, ya, sampai haki merek. Tanpa haki ini di 4 juta, ya. Walaupun Bapak Ibu secara kolektif, ya, minimal 5 orang nanti akan mendapatkan diskon 500.000, ya, sehingga bayarnya cuma 3,5 juta, ya. Sangat-sangat murah, ya, dibandingkan dengan jasa-jasa yang lain, ya. Kalau yang lain ini rata-rata di 6 juta, ya, Bapak Ibu, ya. Kemarin makanya beberapa kloter, ya, sampai berapa kloter kemarin ada lebih dari 6 kloter, ya, untuk pengurusan yayasan ini, ya. Bahkan ada di Daycare Jogja itu sampai sudah 8 tahun, ya. 8 tahun baru ngurus yayasan, ya, kemarin, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang pengen, ya, untuk memulai bisnis daycare, ya, saran dari kami untuk bikin yayasan dulu, ya, supaya aman, ya, secara badan hukum, baru nanti 1 tahunnya baru bisa ngurus untuk izin operasionalnya. Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah punya, ya, sudah punya yayasan, sudah punya daycare, ya, sudah punya izin operasional, tapi belum punya haki merek, ya, di mana haki merek ini sangat penting sekali untuk menjamin, ya, keamanan, ya, dari merek kita agar tidak diplagiasi oleh orang lain, tidak ditiru oleh orang lain, atau tidak dipakai oleh orang lain. Maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan langsung, ya, melalui haki merek, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan sendiri, ya, dengan panduan yang ada di e-book ini. Oke, kemudian Bapak Ibu, ya, bagaimana pemilihan tempat usaha daycare ini? Jadi kalau kami, ya, cari daycare, ya, cari tempat untuk usaha daycare, ya, kita cari yang mana rumah kontrakan tersebut tidak jauh dari
tempat publik ya, keramaian ya, ataupun perumahan yang padat penduduknya ya, minimal radius di 2 sampai 5 kilo ya. Di situ ada sekitar 5 sampai 10 perumahan ya. Kemudian ataupun di area pertokoan juga boleh ya, di pusat perbelanjaan juga boleh. Kemudian lokasi rumah kontrakan ini tidak jauh dari jalan raya ya tentunya, karena kalau terlalu masuk ke dalam sangat lama ya, membutuhkan waktu lama, orang akan berpikir ya, wah ini habis untuk ngantar anak ke deker aja gitu ya. Apalagi anak-anak yang ke deker biasanya bareng ya dengan kerja biasanya gitu ya, berangkat kerja seperti itu. Kemudian lebih-lebih lagi ya, Bapak Ibu bisa mencari ya di mana rumah kontrakan tersebut terletak yang di pojok-pojok seperti ini ya. Nah, seperti ini agar apa? Agar kegiatan outdoor ya itu tidak mengganggu lalu lalang kendaraan seperti itu. Ya, ini di Google Map kami di anak kita deker ya, tidak jauh dari jalan utama, masuknya pun sangat-sangat dekat sekali gitu ya dari jalan utamanya gitu ya. Masuknya dekat, dan juga jangan lupa bahwasanya untuk deker ini yang paling bagus itu cari yang jalannya itu bisa dilalui oleh 2 mobil yang berpapasan ya, artinya tidak terlalu sempit untuk jalannya ya. Karena kalau misalnya terlalu sempit, nanti orang tua juga berpikir ya, wah nanti putar baliknya lama atau seperti apa gitu ya, sehingga menghambat berangkat kerja gitu ya. Jadi benar-benar pastikan syarat-syarat itu ya ada pada tempat yang ingin dijadikan daycare. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, ya apa saja sih fasilitas yang harus kita sediakan di dalam membuka bisnis daycare ini? Yang pertama adalah media pembelajaran yang variatif ya. Bapak Ibu semuanya, di zaman sekarang ini Bapak banyak sekali ya ibu-ibu muda yang mana mulai sadar akan pentingnya tuh STEM ya. Beda di zaman dulu ya. Kalau di zaman sekarang ini mereka akan cari ya deker-deker yang juga memberikan stimulasi terhadap tumbuh kembang anak. Sehingga pasti akan ketika disurvei ditanyain media-medianya yang seperti apa gitu ya. Media-media apa tidak ya. Jadi usahakan kalau kita bikin daycare ya, media-media stimulasinya harus lengkap ya, variatif ya. Kemudian tempat istirahat, kamar mandi yang bersih dan nyaman. Tidak perlu ya kamarnya ini dipasang AC ya biar nyaman gitu ya. Kemudian temboknya kita hiasi dengan stiker-stiker ya, tema-tema, misal tema luar angkasa, tema laut ya, monggo ya. Kemudian bila perlu cari yang memang ya kamar tidurnya itu juga ada kamar mandinya juga ya dalam satu ruangan, sehingga sangat memudahkan kita gitu ya. Kemudian ada juga perpustakaan mini ya dan locker. Jadi untuk meletakkan tasnya anak-anak ya. Perpustakaan mini untuk berisi berbagai macam buku-buku bergambar, buku cerita, buku dongeng. Kemudian ada area playground ya yang berisi berbagai macam permainan, mulai dari perosotan, mandi bola, cukit-cukit, mobil-mobilan, sepeda ya. Kemudian lorong tenda. Jadi ini yang harus kita persiapkan ya Bapak Ibu sebenarnya ketika kita membuka bisnis daycare. Nah, kemudian bagaimana manajemen karyawan daycare? Nah, ini yang sangat panjang ya untuk penjelasannya. Ya, karena kita akan bahas mulai dari komposisinya, ada kepala daycare ya, kemudian ada guru pendamping ya, kemudian juru masak dan kebersihan, dan juga staf admin ya. Ini sifatnya staf admin ini adalah opsional ya, dan kepala daycare pun juga sifat opsional. Kan nanti tambah rame ya, ini nanti akan kita hire satu persatu ya, tergantung dari urgensinya. Oke, kemudian mulai dari kepala daycare ya, apa saja sih tugas dan tanggung jawabnya ya. Mulai dari spesifikasi ya, kita biasa ngambil dari S1 PAUD ya, ataupun dari psikologi ya, pengalaman ya minimal 1 tahun ya. Kemudian technical skill-nya, kompetensi pedagogik, menguasai marketing, menguasai komunikasi. Soft skill-nya tentunya dia harus memiliki jiwa leadership, management skill, interpersonal and communication skill, negotiation skill, dan lain sebagainya ya, termasuk pemecahan masalah, membuat keputusan ya, membangun tim seperti itu. Nah, tugas pokoknya apa sih dari kepala daycare ini ya? Tentunya dia memimpin jalannya operasional daycare ya. Pastinya owner juga tidak terlalu banyak ya untuk benar-benar dioperasional ya, karena biar apa? Biar bisnis ini berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian mengelola dan mengembangkan
lembaga ya dalam pelayanan pengasuhan, pembelajaran, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kapasitas orang tua ya. Kemudian mengkoordinasikan peran dan kerjasama antar karyawan daycare ya, yaitu guru pendamping, staf admin, juru masak dan kebersihan ya, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan briefing ya, briefing pagi, briefing sore, briefing pagi untuk biasanya membagi anak-anaknya ya, guru ini megang anaknya siapa ya. Kemudian membagi juga hari ini tema pembelajarannya apa gitu ya. Kemudian menyampaikan request dari orang tua biasanya ya, si anak ini target susu berapa botol gitu ya. Kemudian alerginya apa ya, itu harus dijelaskan saat briefing pagi ya, sebelum megang anak. Gitu ya, harapannya ketika sudah mulai kerja ini tidak salah gitu ya. Jadi harus ada briefingnya ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian briefing sore ini untuk apa? Untuk evaluasi ya di hari ini ya. Jadi kurangnya tadi apa ya? Nah, nanti solusinya seperti apa itu langsung kita sampaikan ya biar tidak lupa. Kemudian tugas pokok yang lain adalah melakukan monitoring ya, evaluasi kinerja karyawan secara berkala ya, termasuk juga pemberian reward and punishment ya, dan peningkatan kapasitas seluruh karyawan daycare. Kemudian menentukan pengadaan peralatan perlengkapan ya, yang dibutuhkan selama operasional ya, termasuk juga perawatan daycare secara keseluruhan. Kemudian membuat rencana program ya dan anggaran operasional daycare setiap awal bulannya. Kemudian menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak eksternal, baik itu dari orang tua, ya, lembaga ataupun instansi yang lain. Kemudian menyusun strategi pemasaran daycare ya sesuai dengan ketentuan, menangani transaksi keuangan, ya, menangani cash flow dan laporan operasional ya. Kemudian ya wewenangnya apa sih dari kepala daycare ya? Yaitu memberikan teguran ya, peringatan ataupun arahan kepada karyawan untuk mentaati segala peraturan yang berlaku di daycare ya. Memberikan usulan ya kepada founder jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki selama operasional ya. Kemudian mengambil solusi atau kebijakan dalam rangka menyelesaikan keluhan ya masalah operasional sehari-hari ya. Kemudian memerintahkan karyawan daycare untuk memperbaiki bagian-bagian daycare yang perlu diperbaiki. Nah, tanggung jawabnya secara garis besar dari kepala daycare ini adalah bertanggung jawab penuh ya atas terlaksananya operasional ya dalam rangka pencapaian target bulanan ataupun tahunan yang telah oleh founder ya sehingga tercapainya visi dan misi dari daycare. Nah, kemudian ada guru pendamping ya. Kita bisa ngambil dari S1 PAUD, keperawatan, kebijakan ataupun psikologi ya. Tentunya technical skill ya yang harus ada pada guru pendamping adalah kompetensi pedagogik, kompetensi pengasuhan anak usia dini, kompetensi deteksi dini tubuh kembang anak secara fisik, kompetensi manajemen kelas dan teknik fasilitasi ya, kompetensi penyusunan RPPH, kompetensi menulis untuk buku penghubung jurnal harian, laporan tumbuh kembang anak ya, kompetensi untuk bercerita, mendongeng, dan komunikasi positif dan stimulasi. Nah, soft skill-nya untuk guru pendamping ini tentunya dia harus memiliki karakter yang terbuka ya. Jadi orangnya harus terbuka. Kebutuhan untuk terus belajar, update ilmu ya, update metode yang terbaru. Orangnya harus dekatan ya, sama harus orangnya juga harus bisa bekerja sama antar timnya. Nah, tugas pokoknya apa sih dari guru pendamping ini? Ya, tentunya yang pertama dan paling utama adalah dia harus menjadi teladan yang baik ya bagi pembentukan karakter anak. Karena anak-anak di daycare ini intensitasnya bertemu dengan guru pendamping ya itu lebih banyak ya daripada orang tuanya ya. Karena kalau di daycare ini ya lebih dari 10 jam ya kalau misalnya sampai overtime gitu ya. Nah, sampai rumah mungkin beberapa jam kemudian tidur ya, pagi berangkat lagi. Jadi intensitasnya lebih banyak di daycare ya. Jadi seorang guru pendamping ini juga harus bisa memastikan ya tutur katanya, kemudian tindak tanduknya harus bisa dicontoh ya oleh anak selama di daycare. Yang kedua, menyusun RPH ya berdasarkan tema yang sudah disusun sebelumnya sesuai dengan fase tumbuh kembang anak, kelompok usianya dan kebutuhannya. Kemudian menyusun manajemen bermain ya dan belajar sesuai dengan tahapan dan usianya. Kemudian mendampingi dan memberikan stimulasi kemandirian anak ya
yang berkaitan dengan kecakapan hidupnya, seperti halnya makan, mandi, latihan buang air besar, latihan buang air kecil, merapikan mainan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pencatatan dan penilaian proses, ya, dan dinamika anak dan capaian tumbuh kembang anak. Nah, kemudian tugas pokok yang lain adalah melakukan perawatan kebersihan anak, kemudian merawat kebersihan fasilitas yang digunakan anak, melakukan pengasuhan dan pengawasan anak, bersikap, ya, dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. Nah, wewenangnya apa sih dari guru pendamping ini? Yaitu memberikan usulan, ya, kepada kepala daycare yang berkaitan dengan perbaikan operasional daycare, ya. Kemudian mengajukan permintaan pengadaan perlengkapan, ya, pembelajaran yang diperlukan. Nah, tanggung jawabnya secara garis besar dari guru pendamping ini adalah bertanggung jawab penuh, ya, terhadap seluruh kegiatan anak-anak sepanjang hari, ya, di daycare sesuai dengan rencana pengasuhan harian yang sudah disusun sebelumnya. Nah, kemudian ada sub admin, ya. Ini kita bisa ngambil dari SMK ataupun dari perguruan tinggi, ya. Nah, technical skill-nya tentunya dia harus mampu mengoperasikan MS Office, ya, baik itu Word, PPT, Excel ataupun yang lain. Kemudian memahami laporan keuangan, ya, memahami editing foto ataupun video, ya. Soft skill-nya mampu berkomunikasi secara efektif, manajemen waktunya juga harus bagus, orangnya harus detail dan teliti, organization skill-nya juga harus bagus, kolaborasi dalam timnya juga harus bagus. Nah, tugas pokoknya untuk sub admin ini menjadi media komunikasi, ya, kepada calon customer ataupun customer, ya. Kemudian melakukan dokumentasi, ya, setiap aktivitas yang ada di daycare untuk dijadikan bahan pembuatan konten, ya, di sosial media. Kemudian dia juga bertugas, ya, sebagai juru kunci, ya, dari sosial media yang ada di daycare. Kemudian melakukan pencatatan harian transaksi keuangan, ya, sesuai dengan sistem pelaporan keuangan, ya, yang sudah ditetapkan oleh daycare. Kemudian membuat laporan bulanan, ya, dengan dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang sah. Kemudian mendokumentasikan arsip-arsip, ya, surat menyurat yang berkaitan dengan pendokumentasian daycare. Nah, wewenangnya apa sih dari staf admin, ya? Menerima komplain, ya, dari customer terkait dengan pelayanan daycare sehari-hari dan menyelesaikan komplainan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Kemudian kalau misalnya dia bukan kewenangannya, dia memberikan usulan, ya, kepada kepala daycare terkait dengan transaksi penjualan atau perbaikan pelayanan sehari-hari selama di daycare, ya. Nah, tanggung jawabnya secara garis besar dari staf admin ini adalah bertanggung jawab atas customer service, ya. Jadi kalau ada yang tanya-tanya, baik itu calon customer ataupun customer, tugas dan tanggung jawabnya ini dari staf admin, ya. Kemudian pengelolaan sosial media, pengelolaannya itu semuanya ada di staf admin. Kemudian pelaporan operasional bulanan dan keakuratan, ya, transaksi keuangan untuk mewujudkan good administration-nya. Oke, dan yang terakhir, ya, ada juru masak dan kebersihan, di mana kita bisa ambil dari SMK, ya, ataupun dari SMP juga bisa, ya. Nah, technical skill-nya dari juru masak dan kebersihan adalah tentunya dia harus memiliki pengetahuan, ya, tentang jenis-jenis bahan baku makanan yang segar, ya, mana ikan yang segar ataupun yang tidak, mana daging yang segar ataupun yang tidak, ya. Kemudian mana yang sayuran yang segar, mana yang tidak. Dia harus bisa memilih dan memilah, ya, bahan-bahan baku yang segar. Kemudian yang kedua adalah memiliki keahlian memasak, ya, dengan sehat, tentunya dengan bumbu rempah-rempah yang alami, ya, tidak bermodalkan cuma saset-saset aja, ya. Kemudian memiliki pemahaman akan cita rasa, ya, sesuai dengan kebutuhan anak di setiap usianya. Kemudian menyajikan makanan yang menarik, variatif, sehingga dapat merangsang nafsu makan anak. Kemudian dapat menggunakan alat-alat kebersihan, ya, yang menjadi fasilitas daycare. Kemudian memiliki pemahaman dan praktek hidup bersih yang sudah diterapkan di daycare. Kemudian mampu melakukan pemilihan sampah, ya, baik itu organik maupun anorganik, dan mengelolanya. Nah, soft skill nih, ya, tentunya dia harus mampu berkomunikasi secara efektif, ya. Kemudian manajemen waktunya, orangnya harus detail dan teliti, sehingga kolaborasi dalam tim juga harus bagus.
Nah, kemudian tugas pokoknya dari juru masak dan kebersihan, dia adalah tugasnya memastikan ya, kebersihan dari seluruh area daycare, baik di luar maupun di dalam. Ya, sebelum kedatangan anak-anak, kemudian selama proses kegiatan, ya, sampai anak-anak ini pulang, ya, itu yang paling utama. Ya. Yang kedua, dia bertanggung jawab atas sistem pengelolaan sampah, ya, baik itu organik maupun anorganik. Yang ketiga, dia mencuci perlengkapan tidur anak, ya, perlengkapan mandi anak juga dia yang mencuci, kemudian memastikan bahan baku, ya, makanan untuk hari selanjutnya ini sudah siap masak, ya. Kemudian memastikan, ya, memasak dengan makanan yang sehat dan bergizi secara bersih dari kualitas bahan baku yang baik, ya, dan aman, ya. Kemudian bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian seluruh perlengkapan yang ada di dapur. Nah, wewenangnya dari juru masak dan kebersihan ini adalah memberikan usulan, ya, kepada kepala daycare yang berkaitan dengan perbaikan operasional daycare, ya. Yang kedua, mengajukan permintaan pengadaan, perlengkapan, kebersihan ataupun, ya, bahan-bahan memasak jika diperlukan. Nah, tanggung jawabnya secara garis besar, juru masak dan kebersihan ini adalah bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan, ya, seluruh area daycare, baik itu di dalam maupun di luar. Sebelum kedatangan anak-anak, selama proses kegiatan, sampai anak-anak ini pulang, ya. Dan juga memastikan, ya, kehigienisan, ya, makanan yang disajikan kepada anak-anak, ya. Kemudian selanjutnya, ya, rasio guru pendamping dan anak, ya. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, ya, untuk TPA usia lahir sampai dengan 2 tahun, ya, rasio guru pendamping dan anak adalah 1:4, ya. Ini adalah rasio maksimal, ya, tidak boleh daripada ini. Usia 2 sampai 4 tahun, ya, ini rasionya adalah 1:8, ya. Kemudian usia 4 sampai 6 tahun rasionya adalah 1:15. Nah, rasio ini, ya, adalah rasio maksimal antara anak dengan guru pendamping, ya. Apabila daycare memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak, ya, maka jumlah anak yang lebih sedikit dengan rasio yang di atas akan jauh semakin baik, ya. Baik itu di dalam hal pengawasan, pengasuhan ataupun yang lain, pasti jauh lebih baik, ya. Semakin rasionya kecil semakin bagus, ya. Oke, kemudian bagaimana manajemen karyawannya, ya? Mulai dari seleksi karyawan, ya. Ini adalah tools yang biasa kita gunakan untuk interview, ya, yang biasanya kita menyuruh mereka untuk bercerita dirinya tentang dirinya secara singkat, ya, dan menyuruh mereka untuk menyebutkan 5 kelebihan dan 5 kekurangannya. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu dia perkenalan, ya, kita menyuruh mereka untuk bercerita tentang pengalaman kerja di tempat sebelumnya, ya, dan mengapa memutuskan untuk resign ataupun melamar di tempat ini, ya. Kemudian apa sih ekspektasi atau harapan Anda di posisi yang Anda lamar saat ini? Kemudian program apa yang ingin Anda tawarkan pada kami bila diterima di perusahaan kami, ya. Kemudian seberapa jauh Anda mendalami dunia anak-anak, ya. Seberapa jauh Anda mendalami dunia digital marketing, ya, ini khusus untuk admin. Kemudian adakah pengalaman unik atau menyenangkan selama berkecimpung di dunia anak-anak, ya. Karena semakin kita tanya seperti ini, ya, bentuk-bentuk pertanyaannya, maka kita bisa tahu nih seberapa jauh dia mendalami dunia anak-anak, ya, seberapa sering gitu, ya, seberapa berpengalamannya, ya, biar kita tahu. Nah, kemudian bagaimana cara Anda menghadapi anak-anak yang rewel, tantrum, ya, ini sedikit-sedikit yang biasa terjadi di lapangan. Ini juga kita tanyakan, ya, biar kita tahu seberapa jauh dia paham tentang studi-studi ini, ya. Dan yang terakhir, ya, ini berapa sih ekspektasi gaji yang Anda harapkan, ya. Jadi di sini kita juga bisa tahu, ya, oh, orang ini memang panggilan jiwa atau memang benar-benar sekedar cari yang tempat yang gajinya tinggi, gitu, ya. Jadi kita bisa benar-benar tahu, ya. Oke, kemudian bagaimana, ya, standar operasional daycare, ya, SOP dari daycare. Nah, dimulai dari standar schedule operasional. Oke.
Dimulai dari standar schedule operasional, kita buka ya di jam 7, tapi sebelumnya kita ada yang namanya briefing pagi ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada briefing pagi ini kita enak ya. Di situ kita bagi anak-anaknya ya, ada request dari orang tua apa, kemudian pembelajaran dari apa ya. Kita sampaikan di situ semuanya. Harapannya ya tidak ada misinformasi dari request dari orang tua ya. Karena kalau kita mengandalkan cuma WhatsApp grup ya, admin cuma meneruskan di grup aja ya, ya bisa tahu nggak, bisa jadi tidak dibaca ya ataupun lupa seperti itu. Tapi kalau ada briefingnya kita sampaikan request-request dari orang tua ya harapannya juga diterima dengan baik dari guru pendamping ya. Kemudian bersih-bersih juga ya dilakukan di sebelum buka ya. Kemudian kita buka di jam 7 ya sampai jam setengah 8 penyambutan kedatangan anak, kemudian sampai jam 5 ini kita operasional daycare ya. Oke, kemudian terkait dengan disiplin karyawan ya, mulai dari absensi ya, absensi kedatangan ini di jam 6.50 sampai di jam 5 sore ya. Keterlambatan absensi ini lebih dari 15 menit ya tentunya, maka ya akan kena potongan ya uang kehadiran ya. Kemudian seragam ya, ini kita juga sudah kita tentukan biasanya kalau di kami ini batik ya, dan warnanya juga pun berbeda-beda. Kemudian rok ya, setiap karyawan menggunakan rok yang berbahan kain ya, berwarna hitam ya. Penggunaan bahan baku jeans ini tidak diperbolehkan, apalagi pakai celana ya, tidak diperbolehkan ya di tempat kami ya. Benar-benar harus pakai rok ya. Kemudian sepatu ya, semuanya harus pakai menggunakan sepatu ya, tidak boleh pakai sandal ya. Kemudian jilbab, semuanya harus pakai jilbab, celemek ya, ini untuk khusus untuk juru masak dan kebersihan ya selama menjalankan pekerjaan selama di daycare. Oke, kemudian name tag, semua karyawan ini wajib menggunakan name tag ya. Aksesoris, semua karyawan ini tidak dipergunakan menggunakan aksesoris. Jadi semuanya harus ya tanpa aksesoris kecuali hanya jam tangan saja. Ya pakai emas-emasan nggak boleh ya di tempat kami, karena nanti efeknya nanti kemana-mana ya, bisa jadi nanti akan timbul saling adu outfit ya, saling adu outfit antar karyawan, ataupun ya misal dengan adanya banyaknya mas-mas yang dipakai guru pendamping, takutnya dari customer minder untuk menyuruh ini itu gitu kan, takutnya wah ini ternyata lebih kaya nih daripada customernya, akhirnya kan minder, takut seperti itu ya. Makanya untuk aksesoris ini ya karyawan ini tidak diperbolehkan kecuali hanya jam tangan. Kemudian handphone juga kita batasi ya, seluruh karyawan ini tidak boleh menggunakan handphone secara berlebihan ya, terutama kecuali untuk keperluan pekerjaan saja ya, ataupun kondisi emergensi saja. Penggunaan handphone secara berlebihan ya, apalagi di depan anak-anak saat proses pembelajaran ya, misal saat proses pembelajaran dia buka Tokped, buka Shopee ya, atau buka live TikTok gitu ya. Nah, ini berarti masuk di dalam kategori berlebihan ya, tidak pada tempatnya. Kecuali ya kalau anak-anak yang dipegang ini tidur semua ya oke lah seperti itu kan. Oke lah dia anak-anak sudah tidur, dia buka sosmed, ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih ada anak-anak yang aktif gitu ya, ataupun saat belajar mengajar ternyata dia buka sosmed, nah ini yang tidak diperbolehkan, termasuk dari kategori berlebihan dalam penggunaan handphone. Nah, kemudian kebersihan dan keselamatan kerja ini tanggung jawab dari semua karyawan yang ada di daycare. Nah, berikut adalah golden rule terkait dengan kedisiplinan karyawan, di mana ketika ada kedatangan absensi terlambat ya lebih dari 15 menit kita berikan ya surat teguran pertama ya. Jadi kita berikan surat teguran pertama. Nah, ketika surat teguran pertama masih berlanjut, surat teguran kedua, ketiga, baru nanti kita SP ya. Jadi untuk untuk golden rule ini bertingkat ya. Jadi tidak langsung di SP ya, apalagi masih terkait dengan absensi ya. Jadi ini berjenjang. Kemudian tidak masuk kerja tanpa keterangan ini juga surat teguran ya. Kemudian memakai pakaian ketat ini juga teguran. Memakai handphone secara berlebihan ya di jam kerja di luar kondisi emergensi ini teguran ya. Membuang sampah sembarangan di area daycare ini teguran.
tidak ramah, cuek terhadap tamu ataupun customer, ini baru SP1 ya. Karena customer bagaimanapun ya kita mendapatkan penghidupan dari customer ya. Kalau ini customer sudah ada yang membuat tidak enak ya itu terpaksa baru kita buat SP1 ya. Tidak ramah, cuek, jutek terhadap tamu atau customer ya, ini baru kita SP1. Kemudian melakukan diskriminasi ya, diskriminasi atau pirikasi terhadap anak, ini SP2. Mencemooh, memarahi, mengejek, membuli anak, ini SP3. Kemudian menyebarkan berita bohong ya atau fitnah yang menyebabkan keresahan antar karyawan daycare, ini juga SP3. Jadi kalau misalnya ada karyawan ya yang menggunjing karyawan satu dengan yang lain, maka yang menggunjing langsung kita kasih SP3. Kenapa? Karena kalau misalnya ada menggunjing karyawan satu dengan yang lain, sudah nanti tidak kondusif ya, tegur sapa juga akan hilang ya, gotong royong akan hilang, timpuk juga akan hilang ya. Yang ada adalah meningkatnya stres ya di lingkungan kerja. Ya nanti yang dirugikan siapa? Kembali lagi ke anak-anak ya. Karena kalau misalnya gurunya juga tidak happy, gurunya was-was ya, nanti kembalinya nanti yang dirugikan adalah anak ya. Kita tidak pengen lingkungan kerja yang seperti itu ya. Kalau ada yang toksik langsung kita SP3, kalau lagi baru langsung kita PHK ya. Kita tidak butuh orang-orang yang memang toksik ya, kita keluarkan aja ya. Cari karyawan ini gampang tuh ya. Kalau misalnya kita ada besok mencat karyawan 10, datang 20 bisa ya. Jadi Bapak Ibu yang nantinya bikin daycare, jangan usah khawatir ya. Kalau misalnya kita adalah pemilik bisnis, orang yang paling peduli terhadap bisnis kita adalah owner ya. Tidak ada satupun karyawan yang peduli dengan bisnis kita ya. Itu yang harus kita tanamkan, bahwasanya orang yang paling peduli dengan keselamatan bisnis ini adalah owner ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian sengaja merusak fasilitas daycare, ini juga kita SP3 ya. Terbukti misal merusak fasilitas daycare ya, dengan bukti-bukti yang cukup ya, kita baru kasih SP3. Kemudian mencubit, menjewer, memukul anak, ini kita PHK plus kita yang akan laporkan kepada kepolisian. Jadi orang tua tidak usah repot-repot ya untuk membuat laporan ke kepolisian, karena pihak yayasan lah yang nantinya akan kita laporkan. Itu sebagai bukti dari tanggung jawab kita terhadap orang tua. Ya, kalau misalnya sebuah perusahaan ya, misal penyalur tenaga kerja ya, ada babysitternya yang melakukan kekerasan terhadap anak, kemudian ternyata ya yang melaporkan ke kepolisian adalah dari orang tua ya, ini kurang tanggung jawab ya. Akhirnya efeknya kemana? Efeknya nanti ke lembaganya ya. Efeknya nanti akan ke lembaga tersebut ya. Tapi kalau di kami ya, kalau ada kekerasan dalam ke anak ya, dan itu memang terbukti, maka kitalah yang nantinya akan melaporkan ke pihak kepolisian ya. Kemudian melakukan penggelapan, pemalsuan, penipuan, pencurian ya di area kerja, ini juga PHK, dan juga kita akan laporkan kepada pihak berwajib. Kemudian bagaimana standar informasi customer ya? Kenapa sih customer informasi ini juga harus kita standarkan? Jangan sampai ya informasi yang didapatkan ke customer ini adalah informasi-informasi yang tidak valid ya, informasi-informasi yang tidak valid, sehingga akan mempengaruhi dari hasil pertimbangan customer. Kalau misalnya informasi yang didapatkan customer ini salah atau tidak benar ya, tentunya dia akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari calon customer tersebut. Maka ya perlu adanya standar informasi yang jelas ya. Makanya di tempat kami ada yang namanya map pusat informasi. Ketika ada orang yang survei, ini adalah sebagai guidance ya karyawan untuk menjelaskan profil dari daycare kita. Nah, kemudian bagaimana standar pengelolaan administrasi ya? Jadi lembaga daycare yang baik ya dapat dilihat dari pengelolaan administrasinya, baik itu di bidang pelayanan, ketenagaan, keuangan, ataupun ya di dalam kegiatan belajar mengajar. Ini pasti akan terlihat tertib dan teratur ya. Mulai dari administrasi kelembagaannya, ini mencakup apa saja, visi dari lembaga tersebut, isinya, tujuannya, struktur kepengurusannya, ya, surat-surat berharga, surat-surat izinnya, ya,
mulai dari SK Kemenkumham, akta notaris, ya, NPWP, NIB, izin operasional dan sebagainya. Ya, ini adalah termasuk dari administrasi kelembagaan. Yang kedua ada administrasi ketenagaan, ya, ini mencakup data guru ya, buku induk guru, ya. Kemudian administrasi terkait dengan peserta didik ini juga ada buku induknya, ya, buku catatan perkembangan anak, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada administrasi keuangan, ya, ini juga ada banyak, ya, buku kas, buku pengeluaran dan penerimaan keuangan, laporan keuangan. Kemudian lanjut, ya, ada administrasi program, ya, ini mencakup formulir-formulir operasional daycare, ya. Jadi formulir pendaftaran, formulir pernyataan orang tua, ya, kemudian formulir komitmen orang tua, kemudian dan sebagainya, ya. Ini formulir-formulir operasional, ya, di daycare. Oke, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan SOP, ya, di mana standar operasional prosedur ini mulai dari penyerahan anak-anak sampai penyerahan sore, ya, penyerahan anak pagi, ya, sampai penyerahan di sore, ya, kegiatan-kegiatan selama di daycare termasuk cara SOP makan, ya, SOP memandikan anak, SOP menidurkan anak, ya, semuanya ada di situ, ya, standar operasional prosedurnya step by stepnya. Cuma untuk formulir ini, ya, ini berbayar, ya, Bapak Ibu semuanya, mulai dari formulir pendaftaran, ya, formulir penerimaan barang, formulir formulir pencatatan tumbuh kembang anak, ya, formulir keluhan pelanggan, ini ada semuanya formulir-formulirnya. Oke, kemudian bagaimana menyusun RPPH, ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah contohnya, ya, untuk RPPH-nya. Nah, di mana RPPH ini, ya, ini Bapak Ibu harus bikin selama 1 tahun, ya. Jadi perharinya apa sih kegiatan-kegiatan ini, ya, materi pembiasaannya, materi kegiatannya apa, alat dan bahannya apa, ya, tujuan dari pembelajaran ini apa, kegiatan pembukanya yang seperti apa, ya. Bapak Ibu juga harus bikin konsepnya setiap harinya. Nah, kemudian berikut adalah contoh-contoh permainan, ya, untuk mengembangkan berbagai macam aspek, ya, tumbuh kembang anak, mulai dari aspek kognitif, ya. Ini contoh-contoh permainannya ada sekitar 24 macam contoh, ya. Kemudian ada aspek bahasa, ada sekitar 12 macam contoh, ya. Kemudian ada aspek motorik kasar, ya, ini kita contohkan 15 macam contoh, ya. Ini bisa Bapak Ibu langsung terapkan, ya, di daycare-nya nanti. Kemudian ada sosial emosional, ya. Kemudian aspek motorik halus, ya, bisa meruncing, merobek kertas, ya, mengambil pom-pom ke dalam menggunakan sumpit, ya, seperti itu. Kemudian ada aspek agama, ya, ini ada sekitar 11 macam contoh, ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat, ya, di PPT-nya nanti kita berikan. Kemudian ada aspek seni, ada sekitar 9 contoh, ya. Nah, jika Bapak Ibu, ya, yang tidak pengen, ya, membuat RPPH yang seperti kami contohkan yang tadi, ya, ini buatnya harus selama 1 tahun, ya. Jadi selama 1 tahun kegiatan ini harus terkonsep untuk RPPH-nya. Namun jika Bapak Ibu yang tidak pengen repot-repot, ya, terkait dengan pembuatan RPPH ini, ya, ini kami punya RPPH yang siap pakai, ya, tinggal mengubah tampilannya aja, ya, untuk kopnya, ya, seperti itu. Oke, bagaimana branding dan pemasaran dari daycare, ya, ini sangat penting sekali, ya, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa sih definisi dari branding dan apa sih definisi dari marketing. Karena hal ini adalah sebuah hal yang berbeda. Nah, branding adalah substansi yang membentuk bisnis itu, ya. Termasuk apa? Nilai-nilai perusahaan, nilai-nilai kelembagaan, unique selling point-nya, target audience-nya, dan pernyataan misi secara keseluruhan. Ini adalah branding, ya. Nah, singkatnya branding ini apa? Yaitu nama yang memiliki makna. Itu branding, ya. Bapak Ibu kalau misalnya punya nama dan memiliki makna, ya, itu namanya brand, ya. Itu namanya brand. Kalau branding, ya, berarti kita memperkenalkan, ya, tentang brand kita. Nah, marketing adalah pemasaran, ya.
didefinisikan sebagai sebuah proses, ya, sebuah alat, ya, strategi yang digunakan untuk secara aktif mempromosikan, memperkenalkan produk kita, layanan kita, ya, lembaga kita, perusahaan kita. Nah, itu adalah marketing. Ya. Nah, kemudian lanjut ya, perbedaan utamanya apa sih dari marketing dan branding? Ya, marketing ini untuk promosi ya, memperkenalkan produk atau layanan. Sedangkan branding adalah cara untuk membentuk brand kita, membentuk nama kita agar dikenal ya, mudah dikenal oleh orang banyak. Nah, marketing mendapatkan perhatian pelanggan pertama kali ya. Sedangkan branding adalah cara untuk menjaga perhatian atas merek tersebut ya. Kemudian marketing mendorong penjualan ya. Sedangkan branding mendorong pengakuan dan loyalitas dari customer ya. Kemudian branding ini didahulukan pertama kali ya, baru pemasaran urutan kedua. Pemasaran ini bisa datang dan pergi ya, karena tergantung dengan perkembangan zaman ya. Kalau di zaman dulu ya marketingnya ya sebar brosur ya, kemudian pasang baliho, ini adalah hal yang paling efektif di zaman dulu ya. Kalau di zaman sekarang ini ada yang namanya digital marketing ya, di mana kita ya bisa menyeting ya orang-orang yang kita akan tuju, mulai dari usianya, gendernya, pekerjaannya apa, ya domisilinya yang kita inginkan di mana, itu kita bisa setting semuanya ya, dan itu bisa dianalisa hasilnya, berapa orang yang lihat ya, itu bisa disetting ya, umurnya berapa yang lihat, gendernya apa, itu bisa dilihat semua, bisa kita analisa secara menyeluruh. Tapi kalau kita pasang banner besar, baliho, itu kita tidak tahu berapa orang yang sudah melihat baliho kita ya, berapa orang yang terpengaruh dengan baliho kita, itu kita tidak tahu ya. Tapi kalau menggunakan digital marketing ini sangat-sangat gampang sekali ya, seperti itu. Nah, pencitraan brand memiliki dampak yang sama besarnya kepada tim kita, seperti halnya pada pelanggan kita ya. Karena kalau misalnya brandnya kuat, itu juga akan berdampak ya kepada karyawan kita ya. Salah satu contohnya adalah brand anak kita, daycare ya. Benar-benar karyawan kami itu menganggap anak-anak yang ada di daycare kami itu seperti anak kita sendiri ya, benar-benar dijadikan seperti anaknya sendiri. Nah, mengapa sih perlu kita branding ya? Kalau kita berbicara branding, tentunya kalau tanpa branding kita tidak tahu identitas ya dari sebuah produk ataupun jasa. Misal tanpa adanya brand ya, cuma namanya daycare gitu ya, kita tidak bisa membandingkan antara daycare satu dengan daycare yang lain. Makanya dengan adanya branding itu juga menyampaikan sebuah value ya dari sebuah produk ataupun layanan. Kemudian menjalin komunikasi dengan pelanggan atau target marketnya ya, kemudian membangun kredibilitas atau persepsi pelanggan dan mempermudah proses referral ya dengan rekomendasi-rekomendasi dari customer sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana proses branding ya? Nah, ini adalah ada step by step-nya, tidak langsung hidup-hidup kita menjadi daycare yang dicintai oleh masyarakat banyak ya. Itu tidak seperti itu ya, tapi ada step by step-nya. Yang pertama adalah apakah brand kita sudah dikenal, itu dulu ya. Mulai dikenal dulu. Kalau belum kenal, pasti tentunya tidak akan jatuh cinta ya. Makanya stepnya adalah dikenal dulu. Yang kedua, ketika sudah kenal, apakah orang ini paham tentang brand kita? Ya. Kemudian apakah konsumen ya sudah menyukai brand kita ya? Ketika kalau dihubungkan dengan daycare awalnya tidak tahu menjadi tahu ya. Awalnya dari tahu kemudian nyoba harian ya. Nyoba ambil paket harian. Setelah nyoba paket harian, dia nyoba paket bulanan ya. Baru setelah nyoba paket bulanan, baru dia merekomendasikan ke teman-temannya. Sampai itu berarti dikatakan konsumen itu sudah mencintai ya dari brand tersebut ya. Nah, ini adalah tantangan kita bagi untuk brand-brand baru ya, Bapak Ibu semuanya yang ingin membuka bisnis daycare. Bahwasannya 59% konsumen itu akan lebih cenderung membeli sebuah produk ataupun layanan yang dibuat oleh brand yang tidak asing lagi bagi telinga mereka. Ya, andai kata misal ada yayasan nih sudah lama bergerak di bidang
PAUD ya. Artinya sebelum-sebelumnya dia cuma playgroup ya, kemudian TK ya, SD ya, seperti yayasan kayak SIT gitu ya, yayasan besar seperti itu ya. Tahu-tahu dia tahun ini buka daycare ya. Ya pasti banyak orang tua yang akan memilih ke mereka karena apa? Karena tidak asing lagi bagi telinganya mereka. Ya. Kecuali kalau misalnya ada orang yang ujung-ujung bikin yayasan kemudian bikin daycare ya. Ini tantangan terbesar ya karena itu tadi 59% konsumen dia akan cenderung ya membeli kepada produk-produk yang tidak asing lagi bagi telinganya mereka ya. Ini tantangan terbesar bagi brand baru ya Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah konkretnya seperti apa? Tentunya kita harus menciptakan brand kita sendiri ya. Unsur-unsurnya harus unik dan kreatif, sederhana tetapi penuh dengan maknanya, dan juga jangan lupa terkait dengan pemilihan warnanya ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai warnanya tidak ada unsur happyful, playful ya. Ini adalah contoh-contoh warnanya ya. Nah, kalau kita berbicara dari brand, kita tidak akan lepas dari yang namanya logo ataupun logo type. Logo adalah simbol grafis yang mewakili orang, ya ownernya, lembaganya, ataupun organisasinya. Sedangkan logo type adalah logo yang terbentuk dari murni dari tipografi. Ya, ini ada contoh tipe-tipe logonya, ada tipe wordmark, ada tipe pictorial, ada tipe abstrak. Ya, nah, Bapak Ibu bisa memilih nih tipe apa yang Bapak Ibu bikin ya untuk logonya. Kemudian ya jangan lupa ya unsur-unsur playful, happyful ini itu harus ada di dalam produk di dalam logo kita ya. Karena kita bergerak di bidang anak-anak ya. Tentunya warnanya pun juga harus warna-warnanya yang happyful, warna-warnanya playful ya. Oke. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya ya? Kalau kami menyarankan kita harus membuat website ya, karena di zaman sekarang ini orang cari daycare ya pasti tidak kalau ke Google ya atau ke Instagram ya. Pasti nanti keluarnya adalah website. Kemudian ya desain stationery ya. Kalau misalnya Bapak Ibu masih konvensional ya monggo ya, materi-materi promosinya harus disiapkan ya. Oke, kemudian kita harus membuat yang namanya marketing strategi, marketing planning, sampai implementasinya seperti apa, ya. Ini harus juga dibuat. Nah, kemudian yang ketiga adalah tools marketing ya. Di zaman sekarang ini ya, orang kalau cari daycare ini nggak mungkin ya orang orang tua itu keliling-keliling bawa sepeda motor keliling-keliling kan nggak mungkin ya. Pasti dia carinya apa di Google ya. Kalau nggak cari itu di Google Map ya pasti itu ya. Kalau nggak gitu cari di IG ya. Makanya dari 6 inilah yang harus kita optimalkan ya, terutama website ya, kemudian blogging kalau pengen gratisan ya, kemudian IG ya, makanya konten marketing ini ya juga sangat bagus ya. Dimana Bapak Ibu IG-nya harus benar-benar aktif, banyak postingan-postingannya ya. Kemudian yang terakhir adalah sosial media marketing menggunakan Facebook atau Instagram Ads, dimana kita bisa langsung ya flyer-flyer promosi kita itu tampil ke orang-orang yang sudah kita setting ya. Kemudian SEO search engine optimization di mana Google Map kita itu akan diangkat oleh Google untuk urutan pertama, yaitu menggunakan SEO ya, search engine optimization, menggunakan Google Ads ya. Di mana Google Ads ini dia akan mengangkat ya, mengupkan ya, mengangkat orang-orang yang Google Map-nya itu bayar ya daripada gratisan. Google Map itu gratis ya, tapi dia akan mendahulukan ya, mengangkat urutan pertama orang-orang yang memang dia berbayar ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya semuanya bayar gimana? Ya, dia akan cari bayar yang lebih gitu ya, bayar yang paling banyak seperti itu. Jadi kalau misalnya di kota Bapak Ibu belum banyak daycare yang pakai search engine optimization menggunakan Google Ads ya sangat murah sekali ya. Tapi kalau daycare-daycare-nya itu menggunakan iklan Google Ads semua ya nanti besar-besaran di ini ya besar-besaran di budget seperti itu. Ini adalah marketing menggunakan sosial media ya, marketing online.
Nah, ini kami contohkan ya studi case di mana kita mempromosikan daycare ya, daycare kami di Pontianak. Ya, kita mengeluarkan uang cuma 320.000 ya, daripada kita pasang baliho yang jutaan ya, kita cuma biaya 320.000 ya, dengan jangkauan ya sudah pasti ya 16.238 orang ya, dengan impresi 45.802 orang ya. Artinya impresi ini adalah pengulangan. Kalau misalnya satu orang ini melihat iklan 2 kali ya 32.000 orang ya. Kalau 3 kali ya berarti kali 3 ya. Artinya ini lebih dari 3 kali ya. Jadi ini lebih daripada 3 kali. Jadi satu orang itu melihat iklan kita lebih dari 3 kali. Semakin sering, semakin bagus ya. Itu berarti untuk pengaruh ya. Nah, hasil ini adalah orang-orang yang ngeklik WA, ya tanya-tanya, press list, minta ketemuan, ya ataupun daftar itu di 49 orang. Jadi kalau kita pakai ini, Bapak Ibu, ini sangat-sangat efektif sekali ya dalam promosi. Ya kita tidak perlu bakar uang jutaan, ya nggak sampai 1 juta, itu kita sudah bisa yang namanya marketing ya dan branding yang menggunakan sosial media. Oke. Jika Bapak Ibu di sini yang tidak bisa caranya untuk beriklan, kita punya solusinya menggunakan e-book ini. E-book ini berisi ya berbagai macam screenshot step by step cara beriklan. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja step by stepnya screenshotan tersebut dan Bapak Ibu dijamin pasti bisa tayang ya. Seperti itu. Jadi ini sangat murah sekali daripada Bapak Ibu les ya digital marketing yang harganya sangat mahal sekali. Bapak Ibu bisa langsung menggunakan e-book ini ya. Oke, kemudian yang keempat perbanyak relasi ya. Kalau kita berbicara daycare ya, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya dokter spesialis anak, tidak bisa lepas dari yang namanya psikolog ya, tidak bisa lepas dari yang namanya dokter gigi, tidak bisa lepas yang namanya puskesmas. Ya, ini sangat penting sekali ya untuk kita memperbanyak relasi. Semakin banyak relasi kita, maka value dari daycare kita itu akan semakin meningkat ya. Kemudian rekrut freelancer yang untuk meningkatkan produktivitas ya. Ini kalau misalnya di tempat kami ya, orang-orang yang bisa memasukkan temannya ataupun tetangganya ataupun saudaranya ke daycare kami, ini akan kita kasih fee ya. Seperti itu. Nah, oke, bagaimana cara branding dan pemasaran daycare? Tentunya yang pertama adalah pahami tujuan brand tersebut ya. Riset target marketnya dan tentukan dan buat ceritanya. Nah, ini contohnya di tempat kami. Tujuan brand kami adalah bahwa customer ya, calon customer melihat bahwa anak kita daycare ini adalah taman perlindungan, kasih sayang, bermain dan sosialisasi ya. Jadi kenapa sih kita tidak hanya menyebut nama daycare saja? Karena ya, kalau taman perlindungan kita benar-benar melindungi ya, ada faktor safety di situ. Orang tua mana sih yang tidak pengen cari yang tempat yang aman bagi anaknya? Ya, setelah aman ya kita kasih sayang ya. Setelah itu baru bermain dan sosialisasi. Ini yang dibutuhkan dalam unsur dari daycare ya. Jadi kita adalah taman perlindungan, kasih sayang, bermain dan sosialisasi. Nah, agar tujuan brand ini terdeliver dengan baik dengan customer, maka kita harus meletakkan ya tujuan brand ini kepada apa? Kepada tempat-tempat yang memang itu dilalui customer, dibaca oleh customer. Contohnya adalah di Instagram, ya, profil Google Map, banner di depan daycare, pusat informasi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian terkait dengan target market, ya kami menengah dan kalangan atas. Ya. Kenapa? Karena kalangan menengah dan kalangan atas ini bila melihat sebuah barang ataupun jasa itu lebih kepada value-nya ya, kepada benefitnya, kepada manfaatnya, bukan di harganya saja. Kemudian ya selain itu dia ketika sudah nyaman menggunakan brand itu, maka konsumen tersebut akan terus-menerus ya cenderung memakai brand itu. Bahkan bisa jadi dia akan merekomendasikan ke teman-temannya, ke komunitasnya mereka seperti itu. Itulah kenapa sih kita memilih kalangan menengah dan kalangan atas. Nah, kemudian kita buat alur ceritanya ya, makanya di setiap postingan kami ya, anak kita daycare ini selalu menjelaskan bahwa anak kita daycare ini bukanlah penitipan anak yang hanya menyediakan jasa pengasuhan dasar saja,
Seperti halnya makan, mandi, tidur, BAB ya, melainkan daycare yang juga memberikan stimulasi terhadap nama aspek tumbuh kembang anak. Dan itu dilakukan secara kontinu ya agar masuk ke dalam alam bawah sadarnya calon customer kita. Nah, bagaimana perhitungan investasi dari daycare ini ya Bapak Ibu semuanya? Bahwa kita lihat ya ini adalah skenario pesimisnya ya, ini adalah pengeluaran dan pendapatannya ya. Ini kalau untuk skenario pesimis ya ini untuk bersihnya di sekitar 10 jutaan ya. Kemudian ini adalah skenario optimisnya ya. Keuntungan bersihnya ya di sekitar 19 jutaan ya. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berminat ya menjadi mitra kami ya. Nah, ini perkenalkan ya kami anak kita daycare ya, visi kami ingin menjadi partner terbaik ya bagi pemerintah dalam menyongsong Indonesia layak anak ya di tahun 2030 dan Indonesia emas di tahun 2045 ya, serta menjadi partner terbaik ya bagi orang tua dalam memberikan fungsi perlindungannya, kasih sayangnya ya, dan kemandirian anak ya selama ditinggal orang tua bekerja. Misi kami memiliki SDM yang berkompeten di bidangnya, memiliki layanan informasi, konsultasi, konseling bagi anak dan orang tua, memiliki fasilitas yang terbaik ya dan berkualitas untuk menunjang tumbuh kembang anak, memastikan anak-anak mendapatkan pengembangan standar hidup yang layak, meliputi fisiknya, spiritualnya, mentalnya, moralnya, dan sosialnya. Kemudian menciptakan kesejahteraan ya bagi pemilik ya, karyawan maupun mitra kerja. Nah, tujuan kami yaitu membantu ya para orang tua untuk tetap memberikan fungsi perlindungan, kasih sayang ya dan kemandirian pada anak selama di masa golden age ya. Selama ditinggal orang tua bekerja agar potensi diri anak ini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Moto kami adalah keceriaan keluarga Anda adalah kebahagiaan kami ya. Nah, berikut adalah corporate value kami ya, jujur, objektif, ya, sinergi dan sholat ya, disingkat JOS ya. Oke, apa sih diferensi kami dengan daycare yang lain? Ya, founder kami sudah berpengalaman lebih dari 7 tahun ya di pendidikan anak usia dini. Kami lembaga yang sah ya, ditunjukkan dari banyak sekali surat-suratnya ya, mempunyai manajemen sistem yang terintegrasi sehingga dapat diaplikasikan secara mudah dan seluruh kegiatan anak di daycare dapat monitor melalui CCTV online ya, kemudian memiliki guru pendamping yang profesional dari PAUD, kebidanan, psikologi, keperawatan, kemudian sarana permainan edukasi yang lengkap ya, rasio guru pendamping kami juga seimbang ya sesuai dengan tingkatan umur anak, laporan operasional, laporan harian, mingguan, bulanan kepada orang tua tuh terkait dengan tumbuh kembang anaknya juga ada ya. Terdapat layanan antar jemput, shuttle, kunjungan dokter gigi, dokter anak, free baby spa ya. Itulah dari kami ya, sangat-sangat lengkap sekali ya. Oke, ini adalah biaya kemitraan kami ya, paket A, B, C, dan D. Paket A di 12 juta, paket B di 55 juta, paket C di 65 juta, paket D di 90 juta ya. Untuk paket A, mendapatkan apa saja, sertifikat waralaba, permainan edukasi, media pembelajaran ya, stand banner hingga banner ya. Paket B sama dengan paket A hanya saja ada ketambahan dekorasi tempat ya. Kemudian paket C sama dengan paket B ya, hanya saja ada ketambahan pemberian training ya secara offline ya. Kemudian paket D sama dengan paket C ya, hanya saja ada ketambahan sewa tempat ya selama 1 tahun ya. Seperti itu. Oke, ini skenario sedangnya, ini skenario pesimisnya. Untuk saat ini anak kita daycare ada di Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Pontianak, Jayapura, Bekasi, Solo ya. Seperti itu. Oke, kemudian jika Bapak Ibu ya mau ikut kemitraan kok terlihat mahal ya jangan khawatir. Kami punya yang namanya program mentoring ya, di mana program ini ya berbeda dengan program kemitraan. Kalau kemitraan itu menggunakan brand kami, yaitu brand anak kita daycare, benderanya sama. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen secara sistemnya saja yang pengen sama ya bisa melalui program mentoring ya. Ini harganya jauh-jauh lebih murah ya. Cuman Bapak Ibu kalau mengikuti program ini maka Bapak Ibu punya brand sendiri ya. Tapi secara sistem sama seperti anak kita daycare. Cuma bedanya di brandnya saja. Jadi Bapak Ibu bikin yayasan sendiri juga boleh ya. Seperti jadi beda yayasan, beda nama ya. Tapi secara sistem sama ya. Itu menggunakan program mentoring ya.
Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ya di sini ya ingin membeli ya SOP, formulir operasional, pedoman hakim merek sampai ya mastering sosial media. Nah, ini khusus untuk malam ini saja. Ini paket bundlingnya yang seharusnya di 1.245.000 khusus untuk malam ini saja ya. Ini di 499.000 saja ya. Dan khusus untuk malam ini saja, jika Bapak Ibu mengikuti program mentoring ya, ini kita kasih diskon 200.000 ya, plus ya mendapatkan paket bundling ya, secara gratis. Jadi Bapak Ibu khusus untuk malam ini silakan ya, jika ingin membeli produk-produk dari kami. Oke, dari saya terima kasih ya. Kami kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Amka. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu semua. Silakan yang mau eh, bertanya ya, eh, bisa menuliskan di kolom komentar atau kolom chat ataupun langsung bisa bertanya secara langsung. Silakan. Kita masih ada waktu 30 menit ya untuk sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Akbar ya. Terkait izin, dahulukan menyiapkan tempat secara optimal atau mengurus izin berbarengan ya menyiapkannya. Lalu bagaimana menentukan harga paket biaya anak yang dititipkan di daycare per jam atau full day? Apakah disesuaikan dengan kota tempat tinggal? Oke, silakan Pak Amka. Baik, pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi kalau kami ya, saran kami yang pertama tempat dulu atau izin dulu ya. Nah, karena izin ini tidak membutuhkan waktu yang apa namanya tidak cepat ya. Jadi ini cukup lama ya. Paling enggak paling cepat itu di 2 sampai 3 minggu ya. Jadi saran saya ya barengan juga boleh ya. Karena kalau misalnya alamatnya dari badan usaha kan bisa kita larikan di rumah gitu ya. Itu juga boleh. Seperti itu. Kalau kami dulu ya memang kita bikin badan hukum dulu, baru cari tempat. Kalau saya dulu ya, seperti itu. Kemudian lalu bagaimana menentukan harga ya atau biaya paket per anak yang ditetapkan secara per jam atau full day ya atau bulanan gitu ya. Oke, apakah disesuaikan dengan kota? Ya, oke baik. Jadi caranya ada dua ya, Bapak Akbar ya. Yang pertama sesuai dengan UMR-nya ya. Jadi kita kalau bulanan ya, kita bisa ngambil 35% minimal ya sampai di 50% dari UMR ya. Jadi minimal di 35% sampai 50% ya. Biasanya kalau di kami ya itu di sekitar 35 sampai 45 ya persen dari UMR masing-masing kota ya. Mentok-mentok di 50 ya, tapi kalau kami tidak pernah lebih ya dari 50% dari UMR ya. Seperti itu. Itu bisa pakai itu ya. Yang kedua caranya adalah bagaimana kita sesuai dengan modal kita ya. Misal modal membangun daycare ini berapa ya. Terus kemudian kita pengen balik modalnya itu katakanlah setahun ya. Ya kita lihat aja ya, kita dibagi berapa sih kapasitas maksimum anak ya di tempat tersebut. Nanti ketahuan, oh saya harus membutuhkan harga dari daycare ini sekian. Jadi nanti ketahuan dari situ. Oke, itu mudah-mudahan Baik, semoga terjawab ya Pak Akbar ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Andi. Bagaimana standar sterilisasi untuk sebuah daycare? Oke, silakan Pak Amka. oke, baik. Jadi standar sterilisasi untuk sebuah daycare ya yang paling bagus memang eh, semua ya tempat tidur anak itu ya sendiri-sendiri ya kalau bisa ya. Kalau di daycare kami yang ada di Sidoarjo itu tempat tidurnya itu sendiri-sendiri ya. Termasuk bantalnya, gulingnya, semuanya ya itu sendiri-sendiri itu paling bagus ya. Kemudian kasurnya itu harus dilapisin yang namanya kayak semacam anti ini ya, anti anti air ya, biar juga kalau misalnya ada ngompol ataupun apa tidak ngerembes ke kasurnya langsung ya.
Seperti itu. Khawatirnya kan pampersnya meleset nih gitu kan. Habis itu masuk ke kasur. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga jadwal ya rutin ya untuk cuci dari perlengkapan tidur anak ya, spraynya, spray bantal, spray eh, kasur ya, seperti itu. Itu ada schedule-nya ya, seperti itu. Kemudian untuk makanan ya juga sama ya, setiap anak juga harus berbeda ya. Makanya di setiap alat makan pun juga harus ada namanya ya. Mulai dari piringnya, sendoknya, seperti itu tidak boleh dicampur ya, seperti itu. Kemudian juga alat mandi juga sama ya. Handuknya ya ini juga harus bawa handuk sendiri ya dari rumah ataupun misal dia nggak bawa pun dari daycare ya juga harus siap handuk baru ya. Setelah dia pakai ya tidak boleh dipakai oleh orang lain, anak yang lain. Seperti itu. Jadi itu ya contoh dari sterilisasi yang ada di daycare ya, seperti itu. Harapannya juga tidak ada penyakit yang menular nih dengan adanya daycare. Oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya, Bapak Andi ya. Oke, kita lanjut ke Ibu Imelda. Bagaimana sistem untuk penggajian kepala, guru pendamping, dan admin? Oke, silakan Pak Amka. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk penggajian ya, kepala, guru pendamping, dan admin ya. Jadi kalau untuk guru pendamping ya, kalau di kami ini adalah perbandingannya 1:4 anak ya. Jadi misalnya SPP yang paling mahal berapa, nah itulah yang didapatkan dari guru pendamping ya. Nah, dari situ nanti kita pecah untuk gaji pokoknya berapa, kemudian uang hadirnya berapa, kemudian untuk uang makannya berapa. Ketika digabungkan adalah SPP dari paket anak yang paling mahal, kayak gitu ya. Itu seperti itu ya. Tapi kalau untuk kepala lebih sedikit ya. Kita selisihkan mungkin 200 sampai 300 ribu ya dari guru pendamping. Oke, baik. Karena kan memang memang dari segi tenaga kan memang lebih banyak guru pendamping. Cuma kan dari segi beban pikiran kan memang dan tanggung jawab kan kepala daycare ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya, Ibu Imelda. Kita lanjut ke Ibu Ratna. Untuk kemitraan, jika mengambil paket A, apa saja yang didapat? Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Amka untuk paket kemitraan ya, yang A ya. Baik, terima kasih ya Bunda. Jadi untuk paket A ya, kita akan mendapatkan ya ini SOP, formulir-formulir ya, banner, stand banner, dan pendampingan ya. Jadi pendampingan ini juga meliputi apa? Pendampingan branding dan marketing ya. Jadi kita akan juga bantu untuk mengiklankan ya di Facebook atau Instagram Ads ya. Kita yang akan membantu. Dan pendampingan ini juga pendampingan banyak ya. Pendampingan nanti kita pendampingan secara administrasi, bagaimana nanti eh, ibaratnya kayak bangun CS ini seperti apa sih customer service itu juga kita akan untuk ininya trainingnya ya penggunaan WhatsApp bisnis seperti apa pengelolaan sosial media itu kita akan lakukan pendampingan seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu bisa lihat mitra-mitra kami yang ada di IG-nya itu kan pasti hampir sama ya seperti itu karena memang standarnya memang sama gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan yang berbeda, mungkin saya gabung aja ya. Eh, untuk gaji guru yang layak seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak Amka untuk penggajian guru. Oke, jadi oke baik. Ya itu tadi ya untuk yang guru ya ini kita adalah SPP yang paling paket paling mahal seperti itu. Jadi kalau di kami ya memang di 50% dari UMR ya Bunda. Itu pun kalau misalnya ada overtime, overday bisa lebih gitu. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Ibu Ika dan Ibu Niswaton. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novia. Untuk anak kita, bagaimana sistem catering anaknya? Apakah masak sendiri? Terus bagaimana penanganan anak yang picky eater atau GTM? Oke, silakan Pak Amka.
Baik, terima kasih Bunda. Kalau di kami memang masak sendiri ya, karena dibandingkan dengan catering ini jauh lebih mahal ya, karena nggak semua orang kan mampu untuk catering kan. Nah, kalau di kami memang ada juru masak dan kebersihan sendiri. Jadi fokus untuk masak. Kalau untuk anak-anak PKiter memang di kami ini tidak hanya satu menu ya Bunda ya. Karena memang kan ada anak yang memang khusus untuk alergi, ada banyak sekali alergi-alergi pantangan-pantangan makan juga kita siapkan gitu ya. Kalau misalnya, makanya kita tanyain ke orang tuanya, biasanya di rumah suka makan apa gitu ya. Itu yang akan kita siapkan seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Jadi pertanyaan enaknya selanjutnya. adanya juru masak dan kebersihan itu lebih fleksibel. Tuh, jadi ada juru masak dan kebersihan ya, yang untuk ini ya membuat menu makanan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Ibu Andi. Di daycare saya kejadiannya sering terjadi peralatan anak sering tertukar. Bagaimana cara mengatasi masalah ini, Pak? Oh, sudah punya daycare ya. Silakan Pak Amka. Baik, terima kasih ya Bunda ya. Jadi kalau di kami ini kita kasih label ya Bunda ya. Jadi memang nggak pernah tertukar ya. Kadang Oke. ada yang bawa sendiri itu juga jauh lebih bagus karena kan paling beda ya. Oke, jadi diberi label ya Ibu ya, dikasih tagging seperti itu ya, supaya tidak tertukar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Ibu Novia. Jika background pendidikan owner bukan guru PAUD, apakah jabatan kepala daycare harus dicarikan yang lulusan PG PAUD? Silakan Pak Amka. Baik, kalau saran saya tetap ya, tetap dari owner ya. Nah, kalau misalnya cari langsung dari eh, kita hire orang lagi nanti banyak sekali pengeluaran ya, banyak sekali pengeluaran. Ya, saran saya tetap owner dulu untuk awal-awal ya. Baru kalau misalnya sudah dirasa sudah bagus secara income ya baru nanti hire orang yang khusus untuk kepala daycare itu. Apakah harus PG PAUD? Ini pertanyaannya Pak Amka. Apakah harus PG PAUD? Ya, tidak harus ya, tadi ada psikologi juga ya. Ada psikologi juga ya. Kalau dari standarnya Permendikbud ya di nomor 137 tahun 2014 terkait dengan standar karyawan ya daycare itu memang dari kepala daycare ini ya dari PAUD atau psikologi. Oke, baik. Kita Jadi dua perlu. itu ya. Mhm. Semoga terjawab Ibu Novia. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Sinara. Untuk sanksi SP atau teguran, itu dari SP1 atau teguran dianggap selesai masa SP-nya biasanya berapa lama? Baik, terima kasih ya. Setiap masa SP, kalau misalnya dalam 1 bulan ini tidak melakukan apa-apa ya, tidak ada pelanggaran ya, berarti hangus ya. Jadi kalau di kami ini masa aktifnya adalah 1 bulan. Oke, baik. Semoga terjawab ya Ibu Sinara. Kita Gitu. lanjut. Selama 1 bulan misal dapat SP3 nih, berarti kalau misalnya di 1 bulan itu ada eh, pelanggaran ya langsung PHK seperti itu. Jadi 1 bulan Bunda ya. Jadi 1 bulan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Ibu Anis. Untuk layanan daycare hari Senin sampai Jumat, eh, kah Pak, ataukah ada tambahan di hari lain? Dan akses CCTV di jam tertentu atau bisa diakses bebas dari anak masuk sampai pulang. Silakan Pak Amka. Baik untuk akses CCTV memang untuk semuanya ya. Customer pun juga dapat ya dan itu pun saat di jam operasional saja. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Ibu Damar. Bagaimana sistem pemisahan untuk anak yang sakit menular? Oke, ini kayak sakit menular ya. Silakan Pak Amka. Baik kalau misalnya di daycare ada ruangan khusus ya jauh lebih bagus ya Bunda ya. Itu jauh lebih bagus kalau misalnya di daycare ini tidak ada ya otomatis ya tidak bisa ya otomatis ya kalau batuk pilek ini cepat sekali ya
alangkah baiknya memang harus punya ruangan khusus ya. Kalau misalnya nggak ada ya, ini sangat kesusahan ya. Apalagi kalau misalnya penyakit menularnya ini kayak lebih parah ya, flu Singapura gitu ya. Nah, tentunya wajib ada ketegasan bagi daycare untuk tidak menerima anak ini datang di daycare ya. Seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Ibu Damar. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Andi. Untuk promo daycare dengan Playdate, apa saja agendanya? Oke, silakan Pak Amka. Baik, terima kasih ya. Ini playdate ini maksudnya ini ya, hari libur itu ya. Jadi kalau di kami ya, biasanya kalau untuk promo awal ini open house dulu ya. Open house di situ kita dari owner ya menjelaskan profil lembaga kami ya, kemudian background dari karyawan ya, kemudian fasilitas dan layanan itu kita undang ya orang tua untuk datang ke daycare ya, kita jelaskan secara langsung. Ya biasanya untuk awal-awal di situ ya. Kalau misalnya dia ngambil langsung ya pasti ada promo khusus ya, yaitu free biaya pendaftaran. Kalau untuk playdate ini maksudnya apa ya ini Pak? Mungkin bisa dituliskan lagi Waktu ya, weekend class itu kah? yang dimaksud Kayak Playdate weekend ya. class itu Karena ya. memang di anak kita tidak ada ya untuk sistem Playdate ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Amka. Izin bertanya untuk program mentoring, mohon informasi detailnya mungkin seperti apa bisa dijelaskan Pak Amka untuk program mentoring ya. Baik, terima kasih ya Bunda ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk program mentoring ini ya, ini kita tidak batasin berapa lama atau berapa kali ya mentoringnya ya, atau zoomnya ya, tapi bebas ya sampai Bapak Ibu ya sudah benar-benar punya daycare, grand opening, sampai juga menghasilkan belasan hingga puluhan juta rupiah. Itu yang ada di mentoring ini. Jadi tidak terbatas berapa kalinya. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa memilih ya, memilih tema ya, tema yang akan di mentoring ya. Satu orang satu ini juga boleh ya, atau bareng-bareng juga boleh. Kalau misalnya pengen eksklusif sendirian juga boleh, gitu ya Pak. Kita mau ambil ini gitu ya. Biasanya awal-awal ya kita biasanya itu terkait dengan cara membangun lembaga dulu ya, kayak bentuk visi misinya seperti apa, terus kemudian job desk, cara menyusun job desk karyawan seperti apa, itu biasanya awal-awal seperti itu. Baru lanjut nanti ke branding dan marketingnya seperti apa ya, kemudian digital marketing itu juga ada. Jadi khusus untuk digital marketing yang paling lama ya, jadi waktunya itu seharian penuh Bunda nanti, dari pagi sampai sore, itu yang paling lama. Kalau yang lain 2 jam selesai biasanya. Tapi kalau untuk yang digital marketing ini biasanya sampai pagi sampai sore, karena step-stepnya cukup panjang. Gitu. Dan enaknya mengikuti mentoring ini juga Bunda bisa mendapatkan ini ya, paket bundling ini ya, secara gratis ya, khusus untuk malam ini saja. Seperti Oke. itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dian. Untuk awal membuka daycare, kita menunggu sampai yang daftar minimal atau berapapun bisa langsung dibuka. Dan saran untuk pembayaran SPP di depan atau setelah berjalan. Oke, silakan Pak Baik, Amka. terima kasih ya Bunda. Jadi kalau misalnya kita belum buka daycare tapi buka pendaftaran, bagaimana orang lain, orang calon customer itu percaya dengan daycare kita, sedangkan fasilitas dan layanannya aja belum ada, gitu ya. Justru orang-orang itu ya mencari orang yang sudah siap ya. Tentunya kalau saya sebagai wali murid katakanlah, pasti ya saya cari daycare yang sudah terbentuk ya, sudah terbentuk maksudnya dalam artian fasilitas dan layanannya itu kelihatan gitu ya, daripada yang oh nanti seperti ini akhirnya kan seakan-akan ini ya jualan jualan ini ya jualan rencana kan seperti itu ya. Itu kalau misalnya saya anggap saya ini sebagai orang tua dari wali murid ya, pasti cari yang daycare yang sudah ada fisiknya ya Bunda ya, seperti itu. Jadi dia bisa tahu oh nanti ruangan Montessori-nya di sini,
oh nanti tempat tidurnya seperti ini. Jadi orang itu akan lebih trust gitu ya. Yang kedua ya, terkait pembayaran SPP itu sebaiknya dilakukan di depan ya, karena kita ini berbeda dengan sistem sekolah kan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sistem sekolah ini kan masuk dulu ya, baru bayar SPP ya. Kalau di Deker ini ya kita bayar dulu SPP ya, bulanan langsung paket bulanan ya. Kalau misalnya di akhir-akhir ini banyak kejadian ya, kemarin itu ada yang curhat di kami ya, di grup ya, grup silaturahmi itu bahkan sampai nunggak berapa bulan kemarin ya Pak. 5 bulan atau berapa, 6 bulan kemarin itu. Dua, Jadi 3 bulanan, Pak. iya, ada yang nunggak kan ya, kemarin ada deket lain kan. Itu karena ya itu tadi dijanjiin ya, dan sistemnya pun dia nggak kurang tegas ya kepada customer yang molor-molor seperti itu. Padahal dia udah masuk tiap hari itu ya, tiap hari ternyata nunggak-nunggak terus dibiarin, akhirnya sampai 6 bulan nggak dibayar ya. Itu kan kasihan dari ownernya sendiri kan, tetap bayarin karyawan ya, tetap pengeluaran ngasih makan ya. Nah, akhirnya kan yang rugi kita sendiri kan seperti itu. Jadi harus tegas bahwa SPP itu ada di depan ya, dan itu tidak boleh refund ya. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya sudah punya banyak anak ya, harus lebih tegas lagi ya seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Ibu Dian. Kita lanjut dari Ibu Novia. Jika background diploma Montessori, apakah memenuhi jika menjadi kepala deker? Akan paham kah? Baik, jika backgroundnya diploma Montessori ya ini sangat bagus sekali ya, sangat cocok ya, seperti itu Bun. Kita Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Sistem kemitraan, apakah sistemnya sharing profit dengan mitra atau bagaimana? Silakan Pak Amka untuk sistem ininya ya. Apakah ada sharing baik untuk profitnya? kemitraan ini ya Bunda, kita tidak ada sama sekali ya sharing profit baik itu bulanan, tahunan ataupun yang lain ya. Jadi murni profitnya itu untuk kita ya, seperti itu. Dan itu pun sangat murah sekali lah ya, dengan paket yang tadi ya, sudah tidak usah ngurus yayasan. Kalau ngurus sendiri kan 3,5 juta ya, terus yayasan aja 3,5 juta. Belum lagi kalau misalnya apa namanya, belajar sendiri gitu ya, belajar apa namanya, ngiklan kayak gitu. Jadi jauh lebih mahal ya. Dan juga cara membangun branding kan juga sulit ya, apalagi kalau misalnya dekernya ini belum banyak ya di kota-kota lain. Kalau udah dekernya ini udah di kota-kota lain kan, kita bangun deker awal itu kan gampang ya, karena kan ada testimoni di cabang-cabang sebelumnya gitu kan. Nah, inilah bisa langsung kita pakai untuk testimoninya. Itu keunggulannya menggunakan brand yang sudah dikenal di kota-kota lain ya. Kita tidak perlu, wah saya deker baru nggak ada testimoni. Nah, kalau deker yang sudah ada di anak kita ini sudah kita pakai testimoni cabang sebelumnya ya, kita bisa gitu. Seperti itu ya Bunda. Jadi keunggulannya enaknya di situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Umika. Bila deker ini dijalankan secara home service atau menjaga bayi di rumah klien, apakah harus mengurus izinnya dan apakah sama dengan deker yang memiliki tempat? Oke, mungkin silakan Pak Amka. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau untuk home service ini saya kurang paham ya, karena memang tidak ada ketentuannya di Juknis TPA ya. Karena di Juknis TPA ini memang syaratnya harus ada tempat ya. Tapi kalau misalnya tempatnya ini langsung ke tempatnya customer, saya juga kurang paham ya. Izinnya seperti apa juga belum paham ini ya. Karena beda bentuk ya. Mhm. Gitu Jadi, Pak. Terima kasih. oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di mana solusi dari kecelakaan-kecelakaan kecil yang dideker, misalkan anak saling mencakar dan memukul tidak terlihat oleh gurunya. Oke, silakan Pak Amka. Baik, terima kasih ya Pak ya. Yang pertama ya, kita harus tahu dulu ya, yang nyakar ini siapa. Kalau ketahuan pelakunya ini ya, kita juga harus waspada ya, bahwa anak ini juga harus benar-benar jangan sampai terlalu dekat ya. Jadi next harinya itu jangan terlalu
dekat dengan anak-anak. Ini harus ekstra gitu kan, ditingkatkan. Yang kedua, jangan lupa untuk bikin BA ya, berita acara insiden terhadap kepada wali murid. Karena apa? Itu sebagai tanggung jawab kita ya. Jangan cuma kita modal bercerita aja ya ke wali murid, ini habis dicatat, enggak ya. Kita harus ada dokumennya ya. Kalau misalnya tertangkap di CCTV ya kita screenshot CCTV-nya, kronologinya seperti apa ya, harus lengkap, harus detail. Ya kalau kami ya seperti itu yang biasa kami lakukan ya. Jadi kita bikin BA, berita acara ya, kalau misalnya ada kecelakaan tersebut berada di ruang area terpantau CCTV ya kita share ya, screenshotan kronologi kejadiannya. Jadi yang pertama, Deker ini tidak boleh menutupi ya. Apalagi kalau ada insiden terhadap anak, ini kita tidak boleh menutupi sama sekali ya. Kita harus terbuka. Karena kalau misalnya kita tutupin, ya itu akan menjadi bumerang ya untuk kita ya. Banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama yang TK ya. Kemarin sempat viral kan, ada kecelakaan anak, apalagi TK ini itu nggak ada penanganan ini ya, pertolongan pertama ya. Tahu-taunya waktu dibawa ke rumah sakit udah patah tulang nih karena jatuh dari perosotan ya, tingginya 2 meter. Jadi itu ya. Yang kedua, pihak sekolah tersebut tidak minta maaf ya, tidak memberikan keterangan yang detail kronologinya. Akhirnya ya malu sendiri, akhirnya IG-nya dinonaktifkan, komentarnya, Google Map-nya dihapus ya. Akhirnya seakan-akan tersembunyi. Ya, inilah yang akan membuat citra semakin buruk ya. Mendingan kita apa adanya, ya udah kecelakaan ya gimana gitu kan. Ya kita ungkapkan aja, nggak apa-apa, ini kronologinya Bunda, ini screenshotannya Bunda, dari kami juga siap ya kalau misalnya ada biaya yang timbul dari kecelakaan Ananda di Deker kami, ya kami siap sepenuhnya untuk mengganti ya, mengobati sampai sembuh ya. Kalau kita gentleman ya insya Allah segala kemudahan akan diberikan Tuhan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, untuk mentoring, apakah ada batas waktunya dikarenakan belum buka daycare? Silakan Pak Hamka. Baik, untuk batas waktu tidak ada ya Bunda ya. Jadi yaitu tadi ya, target kami memang grand opening sampai bisa menghasilkan belasan hingga puluhan juta rupiah. Sampai ada yang sudah grand opening sampai diminta mentoring pun juga sampai sekarang ada ya. Memang komitmen kami ya, kami pengen sampai belasan hingga puluhan ya. Selama itu belum ya, misal masih grand opening kemudian masih operasional, itu kita akan dampingi terus ya. Oke, Seperti itu. terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Solusi playground yang aman untuk anak-anak bagaimana? Oke, silakan Pak Hamka. Baik, terutama yang pertama ya, terkait dengan material dari area playground tersebut ya. Jadi materialnya juga harus diperhatikan, ini materialnya keras atau tidak gitu ya, membahayakan atau tidak, apakah ada siku ya atau sudut-sudut yang bisa lancip dan itu dapat melukai anak ya. Terus kemudian material dari bawahnya juga ya, ini lantai langsung yang keras atau ada apa namanya, ada pelindungnya, sehingga kalau misalnya ada anak yang jatuh atau terbentur ya tidak parah lah gitu ya, daripada langsung lantai langsung gitu kan. Nah, makanya di playground kami ini pasti selalu ada yang namanya rumput sintetis gitu ya. Kemudian dari permainan-permainannya memang semuanya terbuat dari plastik ya. Tidak ada tidak ada yang memang keras-keras, itu tidak ada. Kemudian ada juga harus ada pengawasan ya terhadap orang dewasa. Makanya kalau di kami dari guru-guru itu sebelum anak-anak tidur ya harus ada satu guru yang memang khusus jaga di area playground ya. Jadi untuk mengawasi anak di sini. Baik. Dan juga kalau lebih aman lagi ya juga dipasangi CCTV. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga sudah pukul 9 ya. Pertanyaan dari Ibu Ratna, jika sistem kemitraan, berarti pengelola atau owner daycare dapat gaji saja ya? Silakan Pak Hamka, mungkin bisa dijelaskan lagi ya, untuk ini ya, mitra ya. Oke, baik. Dari
kemitraan ya itu tidak ada yang namanya bagi hasil ya Bunda. Jadi full ya itu untuk mitra ya. Jadi kalau misalnya mitra dapat profit berapa 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 semuanya full untuk mitra ya. Jadi bukan bukan kami yang gaji mitra ya, bukan ya. Oke. Tapi itu kan memang dikelola oleh mitra kan. Jadi semua pendapatan, semua keuntungan bersih ya, semuanya dikelola oleh mitra. Seperti itu Bunda. Oke, baik. Kami hanya membantu dari segi branding, marketing, dan sistemnya saja, gitu ya. Semua yang berkaitan tentang keuntungan bersih itu semuanya mitra. Oke, baik. Semoga terjawab ya Ibu Ratna ya untuk kemitraan ya. Oke, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19, kita cukupkan ya untuk webinar pada malam hari ini. Mungkin bisa diarahkan ke slide terakhir, Pak. Saya ingin menginformasikan kembali kepada peserta webinar pada malam hari ini ya, promo khusus pembelian pada kita ada paket bundling ya, ada SOP, formulir operasional, dan juga ada pedoman RTPH, pedoman haki merek, dan juga mastering media sosial ya. Bapak Ibu bisa beriklan secara mandiri ya dengan e-book atau panduan ini. Dan juga di situ ada panduan berupa video juga, jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya secara langsung ya. Oke, dan juga ada paket program mentoring ya. Ini khusus pada malam hari ini di harga 800.000 ya. Khusus untuk malam hari ini. Dan cara ordernya bisa hubungi admin ya. Bisa dituliskan paket iklannya, nanti bisa mengirimkan bukti transfernya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih ya. Kita cukupkan untuk webinar pada malam hari ini dan juga saya informasikan kembali untuk semua benefit akan dikirimkan esok hari ya, yaitu nanti dapat e-sertifikat, record atau rekaman webinar pada malam hari ini, nanti juga dapat modul ya, modul yang disampaikan pada malam hari ini, SOP siap pakai, dan juga nanti kita akan join di grup ya, nanti kita masih bisa saling sharing melalui grup. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya, dan juga menjadi ladang ibadah bagi kami. Besar harapan kami agar Bapak Ibu semua juga segera mempunyai bisnis ceker yang bisa menghasilkan omset belasan hingga puluhan juta. Berdoa, dimulai. Oke, baik. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami dari tim anak kita memohon maaf apabila selama sesi webinar pada malam hari ini ada salah dan banyak kekurangan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada lebihnya, mohon dibagi rata ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sambung lagi di grup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih narasumber. Sama-sama.